Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang isu yang sedang ramai dibicarakan di dunia Islam, ya, peristiwa dan kejadian dari perjuangan sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Dan ini penting untuk disampaikan karena ada beberapa hal yang perlu untuk diwaspadai. Yang pertama, kalau dulu sebelum 2010 itu ketika ada konflik di Palestina, itu relatif mungkin bisa dibilang 80-90% orang Indonesia ini akan membela Palestina. Tapi mulai dari 2016 ya, ketika media sosial itu mulai rame ya. Kalau dulu sebelum 2010 kan tidak banyak media sosial. Sudah mulai banyak segala macam, ternyata ada pergeseran. Ketika bicara tentang Palestina atau ada isu tentang Palestina, itu 30% membela penjajah Israel. Bahkan yang miris sebelum COVID dan sesudah COVID, kasus terakhir ini, itu yang membela Palestina yang ada di dunia maya itu, ya, di media sosial, ya, ketika dipisahkan mana kalimat pembela Israel dan mana kalimat pembela Palestina yang ada di Indonesia, itu 48% membela Israel. 48%. Dan ini bukan jumlah yang kecil. Saya yakin banyak dari yang ada di sana karena kurang informasi atau tidak memahami ya. Untuk yang ini mungkin masih bisa ditolerir, kecuali mereka yang memang betul-betul sadar dan yakin ya, sehingga mereka membela penjajah Israel. Maka penting untuk bisa membahas isu yang berkaitan dengan Palestina ini, sehingga kita punya pemahaman yang memadai untuk menyikapi ketika nanti ada hal-hal yang terjadi di bumi Palestina. Dan yang lebih miris lagi, terkadang ada orang dengan label ustadz. Tapi posisinya, walau tidak terlihat kalau dia itu membela Israel, tapi dia pada posisi tidak membela Palestina. Padahal kalau tidak membela Palestina, ya otomatis ya, kalau mau dibilang tidak membela Israel juga itu mustahil. Walaupun mungkin pembelaannya tidak dengan kalimat langsung, tapi secara tidak langsung ketika dia tidak membela Palestina, maka mau tidak mau ya dia akan seolah memberikan dukungan pada penjajah. Atau terkadang yang lebih parah lagi, menjelek-jelekkan kondisi yang ada di Palestina ya, sehingga umat ini gairahnya untuk bisa membela Palestina ini jadi menurun ya. Padahal Palestina negara yang sangat membutuhkan perhatian dari dunia Islam. Berkaitan dengan kejadian terakhir, saya tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 9, tanggal 1 sampai tanggal 9 Oktober kemarin,
bersama dengan jamaah melakukan tur ziarah Jordan Aqsa. Pas di tanggal 7 Oktober, ketika ada perlawanan dari sahabat-sahabat kita yang ada di seluruh Palestina sebenarnya, cuman yang mencuat itu di Gaza saja, karena kan dia punya roket ya. Itu jamaah sedang berada di utara Gaza sekitar kurang lebih 50 km. Ya, di daerah namanya Yafa. Di situ ada situs kampung Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan, ya, ada situsnya di situ, kita datang ziarah ke sana. Sekitar jam 9. Ya, sekitar jam 9, jam 10 ya, kurang lebih begitulah. Itu sirine mengaung-ngaung di mana-mana. Jamaah melihat ada roket di atas. Dan kala itu diminta untuk segera menuju ke bis masing-masing. Saya sampaikan kepada mereka, walaupun bahasanya Israel kala itu mengatakan kami diserang, saya katakan kepada jamaah, bahasa yang benar bukan Israel diserang. Bahasa yang benar, Palestina mempertahankan haknya. Palestina membela diri. Ya. Nah ini penting. Ya, karena diksi atau kata-kata ini kadang-kadang membuat orang ini jadi salah persepsi. Nanti akan saya ceritakan bagaimana upaya Israel sebagai penjajah itu mendapatkan legitimate dari kata-kata, hanya sekedar kata-kata dan framing. Jadi kalau ada pertanyaan, saya melihat banyak sekali syubhat. Syubhat itu isu-isu negatif, ya, yang sampai di kita sehingga kadang-kadang kita ini tidak memahami dengan baik. Ya. Di antara syubhat-syubhat yang ada, nah, mudah-mudahan nanti kita sampai dengan syuruk itu membahas tentang syubhat-syubhat ini. Sehingga mampu untuk bisa meluruskan, karena banyak yang termakan isu negatif. Di antara syubhat yang ada, orang-orang bilang begini, kenapa kita harus bantu Palestina? Di Indonesia juga banyak yang membutuhkan. Ya. Kalau ingin membantu, ya sudah membantu saja tetangga kita. Membantu saja orang-orang terdekat. Indonesia lebih membutuhkan. Saya sampaikan begini, orang yang membantu Palestina itu bukan berarti maknanya orang itu tidak membantu Indonesia. Enggak lah. Ya. Membantu Palestina tidak menghalangi membantu saudaranya di Indonesia. Bahkan terkadang saya tidak sedikit jumpa mereka yang membantu Palestina itu sudah duluan membantu tetangganya, membantu saudaranya, membantu negaranya. Dan ini kadang-kadang yang berbicara yang tadi itu hanya sekedar alasan aja karena dia tidak mau bantuan, tidak mau memberikan bantuan. Jadi ketika ditanya, janganlah kita bantu jauh-jauh, bantu yang dekat dulu. Begitu kita tanya, sudah dibantu yang dekat? Belum. Sama aja. Berarti jauh dekat nggak dibantu. Karena prinsip orang membantu itu kalau dia sudah biasa membantu, maka dia akan melihat dimanapun ketika dia mampu dia akan bantu. Ya. Jadi bukan berarti orang yang membantu Palestina itu tidak peduli dengan bangsanya, salah. Apalagi alasan kita membantu Palestina itu kuat. Satu, kalau kita bicara dari alasan undang-undang sebagai bangsa Indonesia, kita lihat dari alasan sebagai bangsa Indonesia. Maka dari segi warga negara Indonesia ini amanah ini. Amanah undang-undang. Karena di dalam undang-undang dasar itu disebutkan kan bahwa segala penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya amanat undang-undang. Dan semua undang-undang ketika dilanggar ada implikasi hukum. Undang-undang lalu lintas saja kita nerabas lampu lalu lintas itu ada implikasi hukumnya. Karena undang-undang dibuat untuk diatur. Apalagi ada kalimat harus dihapuskan. Penjajahan itu harus dihapuskan. Artinya semua warga negara Indonesia itu harus berperan aktif untuk membuat penjajahan di atas muka bumi ini hilang. Kalau tidak, berarti dia melanggar konstitusi. Ya, cukup sebenarnya dengan ini. Ya. Dan kalau kita lihat di atas muka bumi ini, negara yang dijajah dengan makna penjajahan baik secara bahasa ataupun istilah, itu ya Palestina. Nggak susah untuk melihat bagaimana bentuk penjajahan yang ada di sana. Sangat mudah. Tinggal sedikit buka sajalah sejarah, terlihat sudah ini penjajahan asli.
Kalau kita bicara sekarang tempat konflik yang ada di mana? Tempat konflik misal contoh yang ada di Sudan yang lagi rame. Nggak bisa dikatakan penjajahan. Kenapa? Karena ini antar orang sana dengan orang sana. Selatan menduduki utara, utara menduduki selatan, tapi sama-sama masih orang Sudan. Ya, lebih dekat dibilang kalau itu perang saudara. Atau konflik di mana lagi kita lihat. Kalau ini udah nggak bisa dibilang perang saudara, nggak bisa dibilang konflik dalam negeri, nggak bisa dibilang konflik negara di antara yang bertetangga, bukan. Kita akan lihat jelas nanti bahwa apa yang ada di sana itu adalah penjajahan. Bagaimana tidak? Tahun 1913 ya. Ini mulai koloni Yahudi yang berdiaspora di berbagai penjuru dunia ini mulai datang masuk ke Palestina. Palestina kala itu masih merdeka, bahkan ketika tahun 1945 itu pun Palestina masih memiliki kedaulatan. Makanya kalau kita buka sejarah kita, bahwa negara diantaranya yang mengakui kemerdekaan kita itu diantaranya Palestina melalui mufti Palestina kala itu. Dia sudah daulat terlebih dahulu, ya kan? Karena dia mulai dijajah itu 1948. 1913, koloni-koloni Yahudi ini kecil-kecil, jumlahnya dikit, masuk ke situ melalui Britania kala itu. Masa itu kekhalifahan Turki Utsmani yang menjadi penguasa di daerah seputaran Syam hancur, ya, runtuh, maka mulai kekuatan baru datang. Di antaranya adalah Inggris dan Prancis. Makanya seputaran daerah Syam, Arab, Mesir atau Afrika Utara itu rata-rata kalau nggak dijajah Prancis, dijajah Inggris. Ya. Masuk dia di sana seolah mengambil, walaupun belum dalam artian menjajah, tapi hanya sekedar seolah dia yang berkuasa di sana. Ini menjelang Perang Dunia Pertama. Dari 1913 sampai 1916 tuh banyak sekali masuk. Apalagi di saat Perang Dunia Pertama. Di saat Perang Dunia Pertama, orang-orang Yahudi ini sengaja dimasukkan oleh orang-orang Britania kala itu dengan tujuan dia menjadi benteng bagi orang-orang Britania ini untuk bisa menjaga tanah itu. Dimasukkan sampai akhir Perang Dunia Pertama 1920. Perang Dunia Pertama selesai, Blok Sekutu menang, maka daerah yang ada di Palestina itu dikuasai oleh Inggris. Kala itu, Inggris merasa tempat itu harus diamankan supaya tidak terjadi pergolakan. Maka yang menjadi tentara buat mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah dimasukkan ke sana. Dengan alasan itu, orang-orang Yahudi ini dipersenjatai, Pak. Dikasih senjata mereka. Ya, dikasih senjata, dilatih. Tetapi ternyata mulai dari 1920 itu yang dilakukan oleh orang Yahudi ini baru ketahuan kedok buruknya. Dia di sana bukan sebagai pengungsi, karena tadi awalnya datang sebagai pengungsi. Ya, dibawa oleh Britania, datang mulai dari tahun 1913 itu datang ke sana sebagai pengungsi. Orang Palestina, aduh, itu orangnya lembut hatinya, baik. Dia tidak bisa melihat orang susah. Bahkan sampai sekarang. Di Jordania itu bisa dibilang 60% mereka orang Palestina yang ada di Jordania. Orang Jordania hanya 40%. 60% itu orang Palestina. Itu kalau saya waktu kuliah dulu itu lagi naik taksi ya. Terus supirnya itu orang supirnya orang Palestina. Ya. Itu kadang-kadang dia tanya, "Dari mana?" "Dari Indonesia." "Oh, Indonesia di mana?" "Indonesia di sana." "Oh, jauh ya." "Jauh." Apalagi orang Palestina kalau udah dengar Indonesia senang. Ya, menurut dia termasuk negara yang berdiri di depan membela. Terus dia tanya lagi, "Kamu di sini ngapain?" "Saya di sini belajar." "Oh." "Terus kamu di sini makan susah nggak?" Saya bilang susah. Padahal maksud saya susah bukan susah bayar ya, tapi susah karena nggak biasa makan keju, makan roti nggak bisa. Susah cari sambal terasi itu susah. Cuman kata dia, "Waduh susah kamu di sini." "Ya udah kalau gitu nggak usah bayar." Ya, saya bilang bukan, tapi saya mau ngomong panjang lagi nanti udah. Begitu dia udah kasih gratis ya sudah, alhamdulillah. Nggak usah bayar udah. Kamu makan aja susah gimana kalau kamu nanti jalan. Apalagi kalau saya lagi bilang diantar gitu, "Mau kemana kamu?" "Saya mau ke masjid sana." "Ngapain?"
ada kajian dengan syekh ini. Dia sampai mau nungguin, Pak. Terus saya tungguin, kamu biarin. Saya bilang nggak usah ditungguin, ntar ketahuan lagi kalau saya ini bukan susah bayar. Itu baiknya gitu. Kadang-kadang mereka lagi makan tuh dikasih. Orangnya baik. Makanya wajar kalau dulu begitu juga. Sama lah orang Indonesia juga kan begitu. Waktu Belanda datang pertama kali ke Nusantara ini, enggak mereka mengatakan saya akan jajah gitu. Enggak lah. Apa pertama kali mereka datang? Jual beli, mau berdagang. Beli rempah-rempah segala macam. Tapi lama-lama ketahuan kedua buruknya itu. Busuknya ketahuan. Ternyata dia mau menjajah. Sama Yahudi juga begitu. Masuk, sebagai pengungsi udah dikasih lahan di sana. Sebagai pengungsi lagi kasih lahan. Kasih lahan. Tapi ketika selesai Perang Dunia Pertama, mereka itu dipersenjatai oleh orang atau tuannya yang memasukkan mereka ke sana. Itulah yang cerita. Koloni yang ada di sana dengan senjata mereka. Tetangga-tetangganya yang Palestina dibunuh. Dan itu tidak sulit untuk melihat dokumennya. Banyak. Memang dulu tidak ramai media sosial sehingga tidak langsung bisa diupload kayak di Gaza sekarang bisa dilihat. Tapi bukan berarti tidak ada. Sangat mudah dilihat. Mereka tembaki semua. Banyak peristiwa-peristiwa. Dari mulai tahun 1920 sampai 1948. Karena ulah mereka yang modelnya seperti itu, yang di dekat dibunuh, lalu diambil tanahnya. Dibunuh, diambil tanahnya. Ketika ditanya oleh dunia, karena itu dia alasannya keamanan. Saat itu sedang suasana perang, maka seolah sah-sah saja. Ya, rakyat Palestina memang sengaja untuk tidak dipersenjatai. Sehingga yang tidak adil itu dari dulu sampai sekarang tuh memang begitu modelnya. Ya, sampai di tahun 1948 ini ternyata para pengungsi Yahudi yang katanya tadi datang mengungsi baru ketahuan busuknya. Dia deklarasikan negara di atas Palestina. Makanya kalau dilihat mereka bilang negara Israel merdeka 1948. Bukan merdeka. Dia mengawali penjajahannya di tanah Palestina. Merdeka dari mana? Orang dia datang sebagai pengungsi yang bukan orang sana. Lalu kondisi nyata real mereka membunuhi orang-orang yang ada di Palestina untuk mengambil tanah-tanah mereka. Sehingga di tahun 1948 ya, baru itu mereka istilahnya mendapatkan 30% dari tanah Palestina. Ya. Maka kalau mau dibilang ada orang mengatakan begini, tanggal 7 Oktober kemarin itu kan ada perlawanan lah dari orang-orang yang ada di Gaza. Ada orang bilang begini, itu kan Gaza duluan yang nyerang. Awal-awalnya Israel diem-diem aja nih. Awalnya Israel nggak ada masalah, kok tiba-tiba diserang. Ya wajar kalau dia membalas. Kita kalau melihat peristiwa yang ada di Palestina itu, Bapak Ibu, jangan melihat hanya sehari 2 hari sebelum tanggal 7 Oktober. Jangan melihat setahun 2 tahun, bahkan jangan lihat 10-20 tahun. Ini berbicara 75 tahun penjajahan Israel terhadap tanah Palestina. Ya, yang ini dari tahun yang tadi disebut 1920 sampai 48, bagaimana mereka kehilangan tanah, kehilangan. Dari situ nggak berhenti. Mereka 48 itu baru punya 30%. Baru punya 30%. Tapi terus berjalan sampai tahun 67 ini puncaknya. Mereka menguasai hampir 80%. Berapa tahun tuh? 48 sampai 67. Hanya sekitar 20 tahun. 80% tanah Palestina mereka ambil dan Masjidil Aqsa itu dijajah. Di tahun 67 itu Masjidil Aqsa dijajah. Dan itu nggak berhenti terus sampai sekarang. Sekarang itu tinggal tersisa 4% saja yang dimiliki oleh orang Palestina. Maka itu hari-hari. Modelnya itu hari-hari mereka diserang, hari-hari rumah diambil. Ya, hari-hari istilahnya gusuran dan kondisi-kondisi yang lain. Cuman kadang-kadang yang dilihat dan diberitakan hanya ketika serangan. Jadi orang mengatakan bahwa ini serangannya Palestina duluan. Kalau saya mau menganalogikan jadi seperti begini, Bapak Ibu. Ada ibu-ibu dijamret. Ibu-ibu dijamret. Ya, ibu-ibu dijamret, begitu dijamret, ibu ini karena dia bisa melawan, jambretnya dipegang, ditampar.
Terus penjamretnya ini bilang, saya ditampar. Ya, saya ditampar. Lalu orang-orang menyalahkan, kamu kenapa menampar? Orang ini nggak nampar kok kamu nampar. Gitu. Jawabannya kira-kira gimana? Kata ibu ini mungkin dia bilang, saya memang nggak ditampar, tapi saya dijamret. Ya, saya nggak ditampar, tapi saya dirampok. Makanya tamparan saya ini adalah pembelaan, mempertahankan hak. Nggak bisa dong dibilang kamu salah karena kamu nampar duluan. Orang yang ditampar nggak nampar, bukan masalah tampar menampar, nggak. Namparnya ini adalah pembelaan hak. Karena sekarang di dunia rapenya begitu. Ini yang salah ini orang Gaza. Kenapa? Karena orang lagi anteng, diem, Israel nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia serang. Bukan begitu ceritanya. Jadi ketika kita bicara itu adalah bicara 75 tahun. Modelnya seperti itu. Ya. Gimana caranya mereka dari nggak punya tanah tiba-tiba sekarang menguasai 96% tanah? Beli, nggak ada orang Israel penjajah beli tanah itu, nggak ada. Ya, nggak ada orang Israel beli tanah, nggak ada. Yang ada dirampas, dirampok. Ada satu contoh kisah Bapak Ibu yang mencuat juga di media. Itu pun berusaha untuk ditutup-tutupi oleh penjajah. Karena penjajah udah jelas lah. Bagaimanapun busuknya pasti akan ketahuan kalau orang mau mencoba untuk melihat lebih detail ya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu ya, menjelang corona waktu itu. Kasus ini mencuat. Tapi ini bukan satu-satunya. Inilah model yang sudah dilakukan oleh mereka sejak zaman dahulu. Nggak ada kampung namanya Pak. Ini saya ceritakan karena ini juga ramai di Indonesia, lalu banyak orang yang termakan fitnah. Ada daerah namanya Syekh Jarrah. Nama kampung Syekh Jarrah. Ini memang dekat dengan Baitul Maqdis, dekat di daerah Yerusalem. Ini kampung sudah ratusan tahun dihuni oleh orang Palestina. Sebelahnya itu baru saja daerah digusur. Lalu dibangun pemukiman Yahudi. Ketika pemukiman Yahudi ini sudah penuh, berjejer dengan kampung Palestina yang udah ratusan tahun ini tadi. Tiba-tiba orang Yahudi ini bilang, kami tinggal di sini ini terintimidasi. Kami terganggu keamanan sebab orang-orang yang ada di situ itu. Ya. Kami merasa tertekan. Kami tidak nyaman di sini. Di antaranya yang diadukan suara azan. Kami nggak nyaman di sini. Ada suara azan tuh mengganggu kami. Dia lapor nih. Ya. Orang Yahudi ini, pemukim Yahudi yang baru datang beberapa tahun ini lapor sama penjajah. Kondisi yang seperti itu. Katanya kami di sini ini tertekan. Kami di sini merasa takut. Kami di sini dengan orang yang ada di sebelah kami itu. Terus apa? Dia minta orang ini digusur. Ya, penjajah lapor sama penjajah. Kalau dulu ada pribumi kita, tiba-tiba di sebelah kampung pribumi ada orang Belanda bikin kampung. Terus dia ngomong, saya terganggu dengan orang-orang Indonesia itu. Saya merasa terintimidasi. Dia lapor sama Belanda. Kira-kira sama Belanda yang dibela, Belanda apa orang Indonesia? Ya pasti orang Belanda. Dan itu terjadi. Akhirnya apa? Nggak pakai lama, ini kampung yang sudah ratusan tahun digusur. Disuruh pergi. Alasannya tadi, kamu mengganggu di sini, kamu apa segala macam. Awalnya melawan lah. Gimana tidak melawan? Ini kampung kami nih. Ratusan tahun kami tinggal di sini. Tapi karena terus, akhirnya ketika ada perlawanan, jadi alasan bahwa orang-orang Palestina ini ternyata berbuat kekerasan. Didatangkanlah polisi, ditembak, gas air mata, tank, dan lain sebagainya. Dan itu mudah untuk dilihat dokumentasinya karena udah kekinian. Akhirnya apa? Satu kampung pindah. Kau mengungsilah apa ke tetangga kampungnya yang kosong di kampung dijadikan katanya sebagai zona hijau, pembatas. Yang nanti ini akan membatasi antara pemukiman Yahudi dan orang Palestina. Tapi ternyata baru beberapa saat daerah ini kosong jadi zona hijau, tiba-tiba ada orang Yahudi masuk ke situ. Menempati tempat itu. 1, 2. Tiba-tiba kok ramai. Orang yang di sini marah dong, orang Palestina. Karena apa? Tempat yang tadi katanya dijadikan zona hijau tidak ada orang, tiba-tiba ditempati oleh orang Yahudi. Tapi ketika melawan, begitu lagi ceritanya.
Oh, itulah model penggeserannya begitu. Ya. Maka kalau Bapak Ibu ada yang pernah datang ke Palestina akan lihat tembok tinggi yang membatasi itu antara pemukiman Palestina dengan pemukiman Yahudi. Temboknya dibikin tinggi. Yang di sebelah tembok Palestina, yang tinggal orang-orang Palestina, dibikin tidak nyaman. Entah di apa, teror, apa segala macam. Akhirnya apa? Kadang-kadang ini pisah dulu, atau pindah dulu ke sana. Nah, ketika pindah, temboknya digeser. Dan itu biasa. Makanya kalau mau ditanya bagaimana mereka mendapatkan tanah itu, bukan dijual atau beli, bukan. Tapi dengan cara merampok. Cara merampok. Maka kalau kita kembalikan ke poin yang tadi, kalau kita bicara poin yang tadi sebagai orang Indonesia, udah jelas itu penjajahannya, mau bilang dari mana lagi? Dan itu amanat undang-undang. Kalau dia ada orang Indonesia, kok tiba-tiba dia membela Israel, nah itu sebenarnya dia menyalahi ya, konstitusi kita yang ada. Itu satu. Yang kedua, apa alasan kita membela Palestina? Palestina ini, Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar tanah yang terjajah gitu. Enggak. Mungkin akan beda kalau umpama ini adalah sepotong tanah yang terjajah di Afrika, di Eropa, di Australia. Mungkin hanya berlandaskan pada undang-undang dan kemanusiaan saja kita bela dia. Tapi ini bukan itu. Ini Palestina sebidang tanah yang di atasnya ada akidah kita sebagai seorang Muslim. Akidah itu keyakinan. Akidah itu adalah hal yang menjadi ujian keimanan seseorang itu lurus atau tidak. Itu akidah namanya. Gampangnya begitu. Kenapa kok disebut akidah? Karena di atasnya ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini, kenapa dia menjadi akidah buat kita? Karena Masjidil Aqsa ini ulal kiblat. Masjidil Aqsa ini kiblat pertama untuk kita orang Islam. Ya, kiblat pertama. Nabi SAW ketika mendapat perintah sholat, maka beliau pertama kali sholat menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah. Selama sholat berada di Mekah, kala itu di periode Mekah, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ketika hijrah ke Madinah, masih ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Baru setelah itu ada perintah kiblat dipindah ke Ka'bah. Artinya ini lama sekali menjadi kiblat umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan semua Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Maka tidak beda perlakuan kita antara Masjidil Aqsa dengan Ka'bah karena sama-sama kiblat. Ini kiblat pertama, ini kiblat kedua. Sama logikanya kalau sekarang ini Ka'bah tiba-tiba ada satu negara yang menyerang dan ingin menghancurkan. Lalu ada orang Muslim, dia ngomong begini, itu mah urusannya Arab Saudi, biarin dia yang urusan. Itu urusannya dalam negeri mereka. Kalau ada seperti itu, perlu dipertanyakan itu akidahnya. Perlu dipertanyakan. Ya, kenapa? Karena ini bukan sembarang bangunan. Ini adalah kiblat. Ya. Sama misalkan contoh ada kain merah, lalu dijahit dengan kain putih. Ya, kain ini merah, kain putih dijahit. Lalu diletakkan di tanah, dijadikan sebagai keset. Ya. Ini orang Indonesia pasti akan marah dengan itu. Bukan karena kainnya, enggak. Karena dia sudah menjadi simbol. Ini bendera negara. Simbol. Bukan cuma perkara ini kain, enggak. Tapi kain ini adalah kain yang menjadi simbol negara. Sama juga begitu dengan itu, kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, sanil masjid. Dia itu adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi atas perintah Allah secara langsung dan khusus. Di atas muka bumi ini perintah untuk membangun masjid yang tempatnya langsung Allah pilih, yang pondasinya Allah kirim malaikat untuk membangunnya. Lalu setelahnya Allah utus para nabinya untuk meninggikan. Itu hanya ada dua saja. Satu Masjidil Haram, dua Masjidil Aqsa. Yang lain itu perintah umum saja. Masjid Al-Akbar ini juga sama. Ini perintah umum, diminta untuk membangun. Cuman pondasinya nggak malaikat yang dibuat. Nggak ada malaikat diutus oleh Allah bikin pondasi Masjid Al-Akbar.
Nah, nabinya yang bangun enggak. Ini aja kita pertahankan mati-matian kalau ada yang ingin menghancurkan. Apalagi ini masjid yang Allah langsung tunjuk tempat. Allah kirim malaikat pondasinya untuk dibangun. Allah kirim para nabi untuk meninggikan. Jadi seolah ini rumah Allah yang memang betul-betul Allah yang membangunnya. Maka kalau kita tidak menjaganya, tidak menjadi hamba yang baik. Ya, logikanya begini. Kita lagi punya rumah yang kita tinggal. Kita lagi pergi jauh, entah dinas, entah apa. Ini ada tiap pagi, ada tetangga kita sambil mungkin dia jalan, dia foto atau dia videoin, lalu dikirim ke kita. Pak, alhamdulillah nih, rumah aman. Kira-kira kita ke orang ini jawabannya gimana? Ngapain sih Pak, foto-foto rumah saya? Begitu? Kan enggak lah, pasti makasih ya Pak, udah diliatin rumahnya. Itu baru diliatin. Terus kalau dia kirim video ke kita, dia bilang, Pak, tadi malam angin kenceng. Ini pohon di depan rumah Bapak banyak yang jatuh, Pak, daunnya. Izin saya sapuin ya Pak ya. Kita jauh tuh. Begitu baca, terima kasih Pak ya. Itu baru dibersihin. Apalagi kalau dia kirim video lagi, Pak, tadi malam rumah Bapak hampir kecolongan. Alhamdulillah saya tahu Pak. Maka saya langsung lawan itu yang nyolong. Supaya rumah Bapak nggak dicolong. Itu kira-kira kita gimana? Terima kasihnya lebih lagi. Makasih ya Pak. Itulah dia rumah Allah. Ini ada orang yang cuek gitu. Ya kan? Jangankan rumah Allah. Kita aja kalau ada tetangga kita yang cuek rumah kita, padahal rumah kita sedang dalam kondisi kritis gitu aja ya. Itu kita bertanya kok kenapa ya dia diem aja ya. Kan dia tahu. Gitu. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tanya ke kita, kenapa itu hambaku diam saja, rumahku mau dihancurkan. Nah, ini masalah. Maka membela Palestina itu bukan cuma sekedar tanah yang dizalimi atau dijajah, enggak, karena dia ada Masjidil Aqsa yang tanil masjid kedua. Enggak cukup itu saja. Salis adalah tanah suci ketiga. Salisul Haramain, tanah suci ketiga. Di situ tanah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih agar semua nabinya itu menginjakkan kaki ke sana. Makanya itu tanah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai tanah para nabi karena semua nabi 120.000 nabi dan rasul pernah Allah datangkan ke sana. Tanah yang Allah cap dengan tanah penuh berkah, tanah yang Allah ceritakan kebaikannya di dalam Al-Qur'an. Allah puji tanah itu. Allah puji tanah itu. Ya. Berarti itu tanah yang memang betul-betul Allah pilih. Itu alasan kita membela. Jadi bukan hanya sekedar karena amanat undang-undang. Enggak. Sebagai seorang muslim, itu akidah. Membuktikan keimanan. Maka heran itu. Kalau ada orang Indonesia, apalagi muslim, kok membela penjajah itu. Di mana dasar hukumnya? Enggak ada sama sekali. Tapi mirisnya itu yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, syubhat berikutnya yang tadi saya sampaikan dan sedikit sudah saya jelaskan. Ketika dikatakan itu kan orang Palestina duluan yang nyerang. Kita udah tahu ceritanya sekarang. Bukan orang Palestina duluan yang nyerang. Enggak. Tapi karena sudah hari demi hari terus setiap saat selalu saja tekanan demi tekanan ada. Maka mereka tiap hari pun melawan. Cuman perlawanan mereka kalau di daerah-daerah tepi barat. Seperti Jenin, Nablus, Ramallah, Bethlehem, Hebron, Jericho, ya, itu nggak punya apa-apa. Jadi ketika melawan hanya dengan batu dilempar. Gaza punya kekuatan, Gaza punya roket, maka mereka luncurkan roket. Dan itu bukan menyerang, membela hak. Apalagi yang menjadi alasan utama orang-orang Palestina saat ini, Bapak Ibu, itu ketika mereka melakukan perlawanan. Bukan sekedar karena tanah mereka diambil, enggak. Itu sudah berjalan puluhan tahun, 75 tahun mereka dijajah. Mereka mencoba untuk melawan semampunya. Kalau nggak mampu ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Tapi yang menjadi isu utama adalah Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa diganggu, maka mereka akan mengorbankan jiwa, raga, harta, dan semuanya.
Maka saya sampaikan kepada jamaah, kalau sudah ada perlawanan keras dari orang-orang yang ada di Palestina, dimanapun mereka, berarti Masjidil Aqsa itu sudah kritis. Tetapi tidak banyak yang tahu tentang itu. Bahkan kemarin 7 Oktober itu ada jamaah saya di Indonesia sempat mereka kirim WA ke saya, Ustaz, saya sebulan yang lalu juga dari Masjidil Aqsa. Nyaman aja, santai aja, nggak ada apa-apa. Kok ini tiba-tiba katanya ada berita Masjidil Aqsa dinistakan sehingga orang Palestina pada membela. Apanya yang dinistakan, Ustaz? Saya bilang, Bapak salah. Datang ke Masjidil Aqsa nggak dengan saya, maka nggak tahu gitu kisahnya. Mungkin nyaman-nyaman aja, mungkin yang bimbing datang, aman Pak, nih ya nyaman, enak, nggak ada masalah. Begitu masuk ketemu tentara Israel senyum, dia langsung, oh Israel baik, baik Pak, nggak tahu. Bapak nggak tahu cerita di balik itu. Saya ada tulisan Bapak Ibu, 73 bentuk penistaan penjajah Israel terhadap Masjidil Aqsa. 73. Nggak bisa lah kalau saat ini tinggal sisa 10 menit lagi, kan nggak mungkin diceritakan 73. Paling bisa hanya 3 saja. Karena saya takut juga kalau 73 saya ceritakan, Bapak Ibu keluar dari sini langsung beli tiket menuju ke Palestina. Itu yang saya takut. Mau membela Masjidil Aqsa. Di antaranya, Pak, ini waktu kita singkat. 1. Masjidil Aqsa itu orang-orang Yahudi Zionis tiap hari sudah mulai dari 2017 itu bikin provokasi yang luar biasa. Menistakan. Apa bentuk provokasinya? Begini Pak. Ada tembok ratapan. Di sebelah tembok ratapan itu sinagog mereka. Ini saya bilang kalau orang nggak tahu dan tidak dibawa oleh pembimbing yang benar, nggak tahu. Karena tempat-tempatnya itu mungkin terselubung. Ada tembok ratapan, di sebelahnya ada sinagog agak tinggi. Di atas sinagog ini ada teropong. Teropong ini mengarah ke Masjidil Aqsa. Tetapi teropong ini sudah dimodifikasi. Jadi orang ketika melihat teropong itu, yang terlihat bukan bangunan yang ada di Masjidil Aqsa, tapi yang terlihat adalah tanah Masjidil Aqsa itu, tapi dengan bangunan beda. Bangunan bentuk kotak tinggi. Lalu ada suara di sana. Orang pakai suara sambil nonton itu. Mereka menyampaikan gitu kan, bahwa tanah yang ada di hadapan kalian ini, bangunan yang ada di atasnya sebentar lagi akan kita robohkan dan kita bangun kuil kita, sinagog kita. Bersiaplah. Wah gitu, kan provokatif banget. Oke, itu hanya sekedar untuk orang yang datang ke sana dan mungkin orang Palestina nggak ada yang datang ke sana. Tapi mereka bukan hanya sekedar itu, mereka pasang spanduk besar. Spanduk besar. Gambar tadi. Ada gambar bangunan yang mereka sebut sebagai kuil Sulaiman. Itu besar. Tapi bahasa tulisannya dengan bahasa Hebreu. Kalau orang Indonesia lewat nggak tahu. Dikira teater apa, udah diem aja. Ya, tapi ini spanduk yang besar dengan tulisan Hebreu itu, tulisannya begini kurang lebih. Sebentar lagi bangunan kuil suci kita akan kita bangun. Di tempat itu menunjuk ke arah Masjidil Aqsa. Maka bersiaplah untuk menyambutnya. Tulis begitu. Ditambah lagi mereka terkadang membawa poster itu muter ke perkampungan orang-orang yang Palestina. Gimana nggak mendidik? Kalau kisah ini belum masuk di otak kita, saya logikakan untuk lebih dekat, Pak. Kalau, Pak, Masjid Al-Akbar kita ini, di depan ada poster gede, ditulis di situ, bahwa bangunan yang ada di depan kita ini, maksudnya Masjid Al-Akbar ini, sebentar lagi akan kita robohkan. Dan akan kita bangun tempat ibadah kita. Oh, kira-kira Bapak Ibu, ngamuk apa tidur? Bukan cuma itu, muter komplek sambil bawa spanduk. Kamu yang punya ya, bentar lagi akan kami robohkan. Wah, itu bisa pertumpahan darah itu. Apalagi di Indonesia ini, Pak, masjid itu kan Masya Allah ya. Ada anjing masuk ke masjid aja, viral itu rame. Waktu berita di mana? Sentul ya. Padahal namanya anjing kan nggak tahu itu masjid apa bukan ya. Ya masuk aja. Walaupun di depan ada tulisan anjing dilarang masuk, dia nggak bisa baca. Yang salah yang bawa itu gitu kan. Kalau anjingnya mah nggak tahu, dia berjalan-jalan aja kemana aja, jalan warung, jalan masjid, jalan mana jalan. Itu aja rame gitu maksudnya. Atau di Papua kemarin ada masjid dibakar. Ada masjid
Dibakar, rame, padahal baru dibakar. Ustaz, jangan sembarangan, dibakar kok baru? Iya, maksudnya baru dibakar, belum dirobohkan, belum mau dibangun di atasnya bangunan tempat ibadah lain. Itu aja udah rame. Gimana kalau terjadi? Nah, itu terjadi di Masjidil Aqsa, Pak. Bukan cuman udah dari dulu. Rame. Orang Palestina tahu berita itu, maka mereka mendidih. Penistaan yang kedua, Masjidil Aqsa sekarang sudah dibagi. Walau tidak dibagi secara tempat, tapi dibagi secara waktu. Jadi orang-orang Zionis Yahudi ini bilang, itu komplek orang Islam pakainya kan cuman subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke, antara duhur, asar, maghrib, isya berdekatan, tapi ada yang jaraknya jauh. Apa dia? Subuh ke duhur. Maka kami juga mau pakai tempat itu. Umat Islam nerima, orang Palestina nerima, iya, tolak sama mereka. 2015 awal ini pernah terjadi serangan lagi juga kan dari Gaza. Perkaranya itu karena memaksa untuk digunakan aktivitas ibadah. Tapi perlawanan dicuekin sama mereka, mereka tetap. Dan ini bukan sekedar isu. Saya dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana mereka menistakan Masjidil Aqsa dengan ritual mereka. Mereka pakai dari jam 8 sampai jam 11 untuk ritual mereka. Mereka baca Taurat, mereka baca apa. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi. Ritual sihir di masjid. Karena orang Yahudi, Pak, kalau sihir buat kita sebagai umat Muslim dosa besar. Buat orang Yahudi enggak. Sihir menurut orang Yahudi itu cabang keimanan. Ada orang Yahudi di sini? Nggak ada. Kalau ada saya mau konfirmasi. Cabang keimanan. Nggak bisa jadi Robi Yahudi kalau dia nggak bisa sihir. Ya. Dia bilang katanya sihir ini adalah ajaran Nabi Musa. Nabi Musa dulu bisa melawan ular-ularnya. Prajurit Firaun dengan tongkat. Katanya sihir. Bani Israel ketika lari ingin menuju ke tanah Kanaan, Laut Merah dibuka oleh tongkatnya Nabi Musa. Terbuka, katanya sihir. Bani Israel di jalan kehausan, tongkat Nabi Musa dipukul keluar mata air, katanya sihir. Makanya sihir mereka identik dengan tongkat. Dan itu dipelajari. Ya, di Yerusalem itu di depan makam Nabi Daud itu ada tempat. Kalau saya lagi lewat sana, saya bilang sama jamaah, tuh lihat sebelah kanan, itu tempat mereka belajar sihir. Tempat sekolah rabinya itu, belajar sihir di situ. Lihat, kalau ada kursi terbang. Saya takut, maksudnya kalau ada kursi terbang ini lagi pada belajar semua, takut mantranya kurang, jatuh kena kiri. Pakai sihir mereka, main sihir yang mengerikan. Nah itu ritual diadakan nih, gimana nggak marah? Ya kan? Siapa yang nggak marah? Itu ritual diadakan. Pernah bentrok, mungkin 2 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu masih ingat. Ya, 2021 ya, menjelang Ramadan. Bentrok. Tapi berita yang sampai beritanya apa? Ada pemuda Palestina masuk ke masjid nembakin polisi. Itu aja yang disebut. Lalu dunia mengecam. Tuh orang Palestina itu dah perusuh. Orang kondisi katanya damai, tenang, tiba-tiba nembakin polisi Israel. Nggak gitu ceritanya. Ini karena ada kondisi sebelum Ramadan, mereka masih tetap melakukan ritual mereka dari jam 8 sampai jam 11. Di satu hari, itu mereka melakukan ritual, diantaranya ritual sihir mereka, bawa ayam disembelih, darahnya lalu digunakan untuk sihir-sihir mereka. Itu sampai lewat jam 11, udah mau dekat duhur. Lalu kaum muslimin yang datang ke sana memaksa mereka pergi. Mereka nggak mau, jadi bentrok. Polisi datang. Yang disalahin yang mau sholat duhur, Pak. Disuruh pulang. Katanya kamu yang salah. Ini orang ibadah belum selesai, kamu ganggu. Ini pulang. Kalau di tempat kita terjadi begitu, Pak, di Masjid Al-Akbar dari jam 8 sampai jam 11, ada agama lain make buat ritual mereka, terus orang mau sholat duhur di sini diusir, kira-kira kita gimana, Pak? Pulang pasti kamu ada apa? Saya ada pisau. Udah, Abah, pisau. Makanya zaman dulu juga begitu tanya, kamu ada apa? Juang kita dulu. Kamu ada apa? Saya nggak ada apa-apa, adanya bambu. Udah runcingin. Ngapain? Hadepin Belanda. Sama ini pemuda juga. Kamu ada apa? Kamu ada? Saya cuma pistol. Udah bawa pistol. Besoknya datang masuk ditembak. Beritanya munculnya begitu aja. Nggak tahu latar belakangnya bagaimana. Nggak tahu dalam kondisi bentrok. Polisi itu menangkapi sekian puluh orang. Polisi itu membunuh sekian puluh orang. Polisi nggak dilihat.
Langsung begitu aja kisah. Padahal penistaan. Ya. Penistaan yang lain lagi banyak sekali. Ya. Yang ada di komplek Masjidil Aqsa ada 73. Maka ini aja udah membuat darah itu. Makanya kalau ada serangan dimanapun, jadi kemarin itu bukan serangan dari Gaza aja Pak, enggak. Itu mulai serangan dari ujung Jenin, Nablus, Ramallah, Bethlehem, Hebron, Jericho. Semua nyerang tepi barat, cuman serangannya dengan batu, karena nggak punya apa-apa. Mungkin itu tidak di blow up, karena cuma batu. Nah begitu yang di sini serang dengan roket baru. Tapi nggak sembarangan nyerang. Ngapain orang Gaza juga tiba-tiba kok nyerang gitu kan? Kalau memang nggak ada pemicunya, mustahil. Maka kalau ada, saya sampaikan kepada para jamaah, kalau ada penyerangan dari Gaza, berarti kondisi Masjidil Aqsa sedang kritis. Sedang kritis. Terus ada lagi yang bilang, tuh salahnya orang Gaza. Sekarang minta kasihan. Katanya melihat bayi banyak yang masuk rumah sakit, meninggal, anak-anak meninggal, apa segala macam. Kan salahnya dia dulu, dia nyerang. Coba kalau dia nggak nyerang, nyaman aja. Saya bingung kalau ada orang bilang begitu, Pak. Karena di dalam darah kita sebagai orang Indonesia ini sebenarnya mengalir DNA pejuang. Bukan pecundang. Bagi seorang pahlawan, pengorbanan mempertahankan kemerdekaan itu adalah kemuliaan. Sedangkan kenyamanan bersama dengan penjajahan itu kehinaan. Itu rumusnya. Maka orang Gaza itu kalau mau disuruh diem Pak, enak dia sudah. Semua disuplai, listrik disuplai, air disuplai, PBB kasih bantuan per kepala, negara-negara Islam. Cuman kalau mereka hidup begitu, apa kata mereka? Saya malu dengan anak cucu saya. Saya dianggap pecundang. Apakah kita bangga dengan nenek moyang kita, Pak? Yang dulu dia hidup berdampingan dengan Belanda, nyaman. Kalau mereka hidupnya begitu, saya sebagai cucunya malu, Pak. Tapi justru yang menjadi kebanggaan kita saat ini apa? Mereka-mereka yang gugur. Makanya ada Taman Makam Pahlawan. Siapa yang dimakamkan di Makam Pahlawan itu? Mereka yang gugur melawan penjajah. Bukan yang duduk ngopi bareng, main catur sama menir Belanda. Nggak ada itu mati masuk Taman Makam Pahlawan. Nggak ada. Tapi karena mereka gugur, makanya ada kisah Bandung Lautan Api. Sampai satu daerah Bandung dibakar misalkan. Tentu hartanya, nyawanya, semua banyak yang hilang. Tapi bukan sebuah keburukan, itu dia sebuah kemuliaan. Itu diantaranya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya izin Bapak Ibu, hanya bisa sampai jam 5.30, karena pas juga waktu syuruk. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan. Karena ini bertepatan juga ada Zoom. Habis ini saya minta izin Zoom di mobil. Sama juga kaitan dengan masalah Palestina. Tapi mudah-mudahan kita berbagi supaya orang mendapatkan informasi tentang ini. Sehingga nanti insya Allah bisa mendapatkan satu penjelasan yang lebih kuat untuk membuat keyakinan kita menjadi lebih ini lagi, lebih mantap lagi. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.